Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden meminta daerah waspada dengan terdeteksinya varian Omikron dan jangan sampai terjadi transmisi lokal. Sementara Wakil Presiden juga meminta daerah waspada jangan sampai kebobolan seperti kasus varian Delta. Seperti apa antisipasi daerah? Kita akan membahasnya bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Pak Ganjar, varian Omikron sudah terdeteksi di Indonesia. Apakah pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pengetatan? Ya, pengetatannya mungkin bukan pengetatan yang kita seperti mengetatkan PPKM level tinggi ya. Tapi kita mencoba mengingatkan masyarakat dan kita menggenjot vaksinasi serta mengedukasi bahwa kerumunan sekarang mesti dijauhi. Dan mudah-mudahan di Nataru nanti juga bisa didukung oleh masyarakat. Itu sebenarnya proses yang hari ini kita siapkan kepada masyarakat. Tapi untuk melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, apakah masih diperbolehkan, Pak Ganjar? Oh ya. Ya, kita tidak menutup Jawa Tengah dari kunjungan masyarakat luar Jawa Tengah. Namun kami kalau berkenan melalui Metro TV pada malam hari kita menghimbau. Nih ya, Omikron sudah masuk. Dari yang kemarin ditemukan di Wisma Atlet itu kan petugasnya. Yang dirawat siapa? Itu dari mana? Sekarang mereka kemana? Tracing ini menurut saya hari ini yang penting untuk dilakukan. Jangan-jangan mereka itu sudah pergi ke daerah atau mereka bukan orang yang tinggal di Jakarta dan sudah bepergian. Kalau kemudian itu bisa kita pantau, mudah-mudahan kita bisa memastikan itu mereka sudah aman. Maka kita bisa sedini mungkin mencegah. Namun demikian, kami meminta kepada masyarakat, yuk libur Natal dan Tahun Baru itu di tempat masing-masing. Bukan tidak boleh pergi loh, bukan di rumah saja ya, di tempat masing-masing. Umpama di Jakarta tidak perlu pulang ke Jawa Tengah, ya dari Jawa Barat tidak perlu pulang. Atau sebaliknya, yang dari Jawa Tengah harus pergi meninggalkan Jawa Tengah karena mungkin tempat tinggalnya di Jawa Timur, di Jawa Barat, atau di Sumatera, mereka tetap aja di Jawa Tengah. Nah, dengan cara ini dukungan masyarakat bisa membantu kita untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, tentu kepolisian dan kita dari Pemda tidak tinggal diam. Karena kemarin dari Forkompimda juga rapat, dukungan TNI, Kejaksaan semuanya siap untuk kita memantau selama perkembangan Omikron masuk ke Indonesia ini. Dan kalau kemudian nanti terjadi situasi yang memang kita harus mengendalikan, ya bukan tidak mungkin kita akan mengikuti perkembangan. Ya kalau saatnya ketat kita ketat, tapi kalau masyarakat sudah sadar kan lebih baik. Baik, Pak Ganjar, Anda sempat menyebutkan di media sosial bahwa ditutup saja begitu pintu masuknya. Nah ini maksudnya bagaimana nih, Pak Ganjar? Oh ya, karena Omikron ini kan berasal dari luar negeri. Dan baru ditemukan kan beberapa hari yang lalu ya. Barangkali juga sudah masuk kemana-mana. Mungkin juga ada yang sudah masuk ke Indonesia dan terbukti kemarin ditemukan satu. Tapi setiap kami melakukan testing dan kami ambil sampel, kebetulan di Jawa Tengah punya alat whole genome sequence sendiri, jadi kita masukkan di dalam tes WGS itu sampai hari ini belum ditemukan. Maka kalau kemudian kita ingin memprotek Indonesia, pintu masuk Indonesia di beberapa titik untuk betul-betul ketat, betul-betul dikunci. Kalau perlu tidak boleh masuk dulu setidaknya dalam libur Nataru ini. Kalau kita melihat hari ini tempat-tempat sudah ramai sekali gitu ya. Karena orang merasa seolah-olah ini pandeminya sudah selesai. Maka isu ini kembali kita komunikasikan kepada masyarakat agar paham. Nah yang maksud saya dikunci itu adalah pintu-pintu masuk. Karena banyak sekali loh informasi yang kita dapat, orang kita ajak keluar negeri, banyaknya minta ampun. Dan mereka yang pulang kan mesti harus di karantina dulu, dan disiplin-disiplin inilah yang hari ini mesti dilakukan. Maka bukan tidak boleh sama sekali, boleh tapi ketat. Atau kalau kemudian kita mau ngambil risiko yang lebih rendah atau mengenolkan risiko ya kunci aja. Sementara ini nggak boleh keluar masuk dulu. Oke, Pak Ganjar, ini kan tapi pintu masuk ke Jawa Tengah ini banyak ya, jalur darat, udara, laut begitu. Ada tidak kemudian strategi khusus maupun kebijakan khusus begitu yang menggambarkan betul pengetatan memang dilakukan di pintu-pintu ini? Tidak, sebenarnya karena ini dari luar negeri yang dibutuhkan pintu masuk ke Indonesia. Kalau kita bicara Jawa Tengah aja nggak bisa. Kita harus bicara satu pulau. Maka kalau kemarin sudah diketahui dari
temuan Kemenkes yang ada di Wisma Atlet, itu sudah warning untuk semuanya. Ya kita nggak usah panik, kan sudah 2 tahun belajar. Pakai saja terus maskermu ya, terus kemudian jaga jarak terus, agar kemudian kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga dekat kita, orang-orang tercinta kita, teman-teman kita, dengan menghindari kerumunan-kerumunan, tetap menjaga prokes. Saya kira itu. Ya, Pak Ganjar, sampai saat ini kita masih belum berhasil begitu ya melewati libur panjang tanpa adanya lonjakan kasus COVID-19. Bisakah kemudian libur Nataru ini bisa menjadi contoh maupun bisa dicegah begitu hanya dengan dilakukan imbauan begitu supaya orang tidak melakukan perjalanan ke Jawa Tengah ataupun mungkin ke Jawa Barat begitu? Tidak cukup, pasti tidak cukup diimbau. Tapi kan kita mesti menguji kesadaran publik, kesadaran bersama ya. Kalau kemudian nanti ternyata terjadi eskalatif, bukan tidak mungkin kita akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Nah, kita sudah mendeteksi, sudah memitigasi pertama, di mana sih tempat keramaian itu akan ada. Satu, nanti tempat wisata. 2, mall ya. Terus kemudian event yang biasanya akan muncul di tahun baru. Sudah kita pastikan event nggak boleh, perayaan nggak boleh ya. Itu kita cara mengurangi risiko-risiko yang ada. Dan tentu saja kalau sudah terakhir sekali itu tidak bisa, ya pasti akan dilakukan tindakan aksi polisional untuk kemudian ya lebih baik semua di rumah, ayo tidak berkumpul dan kalian pulang saja begitu. Itu baik, Pak Ganjar, kita lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time akan kembali. Pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, karena ini mau musim liburan, apakah kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan di Jawa Tengah masih boleh diizinkan? Kalau hari ini masih boleh tapi dibatasi, jadi tidak sama sekali dilarang ya. Dan saya kebetulan hari ini perjalanan cukup panjang, jadi mendampingi Pak Presiden dari Blora jalan sampai Solo melihat sampai Klaten, sampai masuk ke Jogja itu, waduh penuh. Hari ini sudah penuh dan anak-anak sudah liburan. Maka kemarin kita minta tempat-tempat pariwisata umpama, kita minta untuk dilakukan checking dan kita lakukan kontrol. Satpol PP juga berjalan, di kabupaten kota juga bekerja. Maka Satgas Covid kita minta sekarang untuk turun lagi ke lapangan ya. Kalau kemarin sedikit agak kendor, sekarang kita kencengin lagi untuk kita ngecek. Kalau nanti kita melihat situasi yang tidak terkendali, kita langsung kasih peringatan. Anda bisa urus dengan baik-baik atau satu tutup besok pagi. Itu yang sudah menjadi kesepakatan waktu kemarin kita rapat dengan Forkompimda. Titik di mana kemudian pemerintah Jawa Tengah menganggap bahwa ini perlu diketatkan kembali, perlu dilarang acara-acara kerumunan ini di tingkat yang mana nanti, Pak Ganjar? Oh ya, di semua tingkat. Jadi kalau biasanya perayaan yang ramai kan pergantian tahun baru ya, ada pesta kembang api, orang berkerumun dan sebagainya, ada mungkin orang jalan-jalan di tempat-tempat terbuka. Nah tentu itu kita tidak akan izinkan. Maka kemungkinan kita akan mengatur lalu lintas yang ada di sana, dan ini yang sedang disiapkan oleh Pak Kapolda serta seluruh jajarannya sampai ke Polsek bahkan, untuk kemudian kita mengatur itu. Babinsa, Babinkamtibmas juga membantu kita untuk mengatur itu. Kalau yang sifatnya ibadah, kemarin kita sudah bicara dengan para pendeta, dengan romo, relatif sih insya Allah bisa terkendali dengan baik ibadahnya besok gitu ya, dari sisi jumlah dan sebagainya. Maka ini yang hari ini kita terus edukasi kepada masyarakat, termasuk saya minta bantuan kawan-kawan paguyuban Jawa Tengah yang banyak di Jakarta. Kita minta yuk kita dorong kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk tidak bepergian dulu begitu. Ini effort-effort yang ada, tapi seluruh sistem kita siapkan. Rumah sakit tetap harus siaga. Kemarin kita punya problem oksigen, punya problem bed gitu ya, termasuk SDM. Sekarang semuanya kita minta untuk siaga. Apapun skenarionya yang akan dilakukan, kita tetap harus menyiapkan skenario yang paling buruk karena kita punya pengalaman yang kemarin dengan varian Delta. Baik, Pak Ganjar, dikala kondisi pandemi COVID-19 yang mungkin bisa kita katakan membaik begitu ya, caranya kemudian pemerintah provinsi mengingatkan kembali warganya untuk ketat lagi gitu menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, itu nanti caranya seperti apa begitu? Ada dua, yang satu tetap edukasi melalui banyak media dan tokoh. Maka tokoh ini menurut saya menjadi penting, tokoh agama, tokoh masyarakat,
mereka yang bisa yang sering aktif sebagai tokoh-tokoh di media sosial umpama. Netizen juga kita ajak, itu sosialisasi. Yang kedua tentu saja peringatannya itu tadi dengan operasi yang dilakukan di lapangan untuk penertiban keamanan, ketertiban termasuk Satgas yang turun. Kami tiap hari mendapatkan laporan dari Satpol PP, ada pelanggaran di mana saja dilakukan, seperti apa kondisinya, dan itu dilakukan terus-menerus. Maka sekarang kita titipin. Teman-teman tidak hanya menindak ya, tapi menyampaikan informasi bahwa Omikron sudah masuk, gejalanya seperti ini, kondisi yang harus dicegah seperti ini, dan tolong semua untuk taat atau nanti kita ambil tindakan. Jadi ini proses yang terus dilakukan. Maka Mas, kalau 2 minggu saja sebenarnya ya, 1 minggu terakhir di bulan Desember dan 1 minggu di awal Januari kita bisa menahan diri, maka kita akan bisa insya Allah mengendalikan lah. Yang biasanya kalau libur panjang kan ada peningkatan ya, dan mudah-mudahan ya kita ditolong oleh kalender nih ya, karena liburnya hanya Sabtu Minggu saja dan tidak ada perpanjangan. Saya kira keputusan dari pemerintah cukup tepat dari pemerintah pusat, maka mudah-mudahan itu bagian dari pencegahan-pencegahan yang selama ini coba kita desain. Oke, Pak Ganjar, Pak Jokowi kemarin meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan 3T begitu ya. Ini seberapa besar pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan 3T-nya nanti di sana? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, betul. Saya kira apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin, seluruh gubernur, bupati wali kota, termasuk TNI Polri, Kejaksaan, semualah Forkompimdanya dan DPRD itu dikumpulin, di briefing untuk melakukan itu. Kalau tadi saya cerita sedikit, setiap kita lakukan tracing dan testing, sampelnya itu langsung kita tes dengan WGS. Kenapa? Karena kita menyiapkan diri, mengantisipasi jika kita menemukan varian Omikron yang ada di tempat kita. Dan beberapa potensi adanya mutasi-mutasi yang ada di internal sendiri bukan tidak mungkin itu terjadi. Maka inilah yang kita awasi terus-menerus dan kita komunikasi dengan Kemenkes. Namun demikian, betul yang disampaikan Pak Presiden, sekarang kita tingkatkan. Maka besok itu senario ketika kemudian ada orang yang bepergian dan kita akan ukur di pintu-pintu masuk Jawa Tengah seandainya terjadi peningkatan. Satu, kita akan ambil random test. Yang kedua, kita akan melakukan vaksin. Maka hari ini kita juga sudah mulai menggenjot lagi vaksin untuk anak-anak, untuk lansia, dan kemudian besok kepolisian malah mau operasi di waktu-waktu 2 hari libur di antara Natal dan Tahun Baru itu. Maka keduanya besok akan dilakukan vaksin buat mereka yang belum divaksin begitu. Jadi berbagai cara lah kita lakukan untuk melakukan pencegahan dan kemungkinan ya penindakan kalau mereka ngeyel gitu. Oke, Pak Ganjar, keadaan rumah sakit di daerah di Jawa Tengah ini apakah sudah siap apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19 seperti varian Delta? Insya Allah siap. Maka kemarin kami bicara dengan kawan-kawan pengelola rumah sakit, mobil khusus yang terhimpun di Persi, dan saya sampaikan karena kemarin ada informasi, waduh bor Jawa Tengah meningkat. Saya sampaikan tidak ada yang meningkat bornya, cuman bednya dikurangi, dikonversi ke yang umum lagi begitu. Sehingga kalau ada di beberapa tempat mungkin angkanya atau presentasinya meningkat, bukan karena penambahan kasus, karena pengurangan tempat tidur. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan, oksigen, SDM, bed, itu bagian yang mesti disiapkan termasuk obat-obatan dan sebagainya. Nah kemarin juga saya sampaikan juga, halo para pengelola rumah sakit, apakah di tempat Bapak Ibu sekarang ada penambahan kasus? Mereka mengatakan tidak. Beberapa yang masih merawat sampai ini juga tidak terlalu banyak begitu, dan rata-rata angkanya di bawah 5 kalau tidak salah ya, sangat sedikit Bu. Nah dengan pengalaman Delta kemarin Mas, mudah-mudahan kawan-kawan sekarang siap betul, dan kita akan mulai mengontrol, menyiapkan potensi-potensi seandainya terjadi situasi segawat waktu kita menangani Delta. Karena waktu menangani varian Delta itu, waduh, semua cukup berkeringat, semua gemberobios begitu, dan mereka sudah punya pengalaman bagaimana harus merespon itu dengan cepat. Maka antisipasi kita siapkan sejak sekarang. Baik, Pak Ganjar, terakhir pesan Anda kepada warga yang mungkin mau melakukan wisata ke Jawa Tengah, itu apa? Iya, kalau Anda tahu tempat wisatanya sudah ramai, Anda pulang aja. Tapi kalau kemudian Anda bisa menahan diri untuk tidak wisata,
tolong pada saat libur Natal dan libur Tahun Baru itu hanya 2 hari, yuk kita di rumah saja, yuk kita kasih kesempatan saja mereka yang mau beribadah. Pada saat Tahun Baru kita berdoa yuk sama keluarga di rumah. Pokoknya sehat semuanya. Kalau perlu nanti kita bisa live semacam ini untuk kita bisa bareng-bareng lah menyapa masyarakat secara online begitu. Baik, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Ganjar.